Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat Islam, iman dan sehat gitu kan. Yang sampai saat ini kita masih bisa mengikuti acara Maltu pada malam ini. Baiklah, saya di sini akan sedikit menerangkan ya gitu, sedikit memberi sharing gitu ya. Kalau bapak angkat itu bisa menikahi istri bekas anak angkatnya, seperti yang kita ketahui ya gitu ya. Pada zaman Rasulullah kan mengangkat seorang anak, yaitu mengadopsi seorang anak yang bernama Zaid. Nah, pada zaman itu masih di nama bapaknya tuh diganti gitu. Jadi pada zaman itu Zaid bin Muhammad gitu, bukan Zaid bin nama bapaknya gitu kan. Nah, maka dari itu Allah menurunkan ayat. Sebelum menurunkan ayat itu ada satu kejadian. Zaid itu suka kepada Zainab. Zainab itu seorang yang kaya raya lah ya gitu. Terus ya Zaid suka gitu kan. Nah, Zaid bilanglah gitu ke ayahnya gitu ya, ke Muhammad gitu. Kalau aku tuh menyukai Zainab. Nah, maka Rasulullah menikahkanlah Zaid kepada Zainab. Nah, tapi Zainab itu kan dia kan seorang kaya raya ya. Terus dia tuh biasalah gitu, masa aku yang kaya gini gitu, yang seorang yang kaya menikah sama cuma anak angkat gitu, sama anak angkat doang gitu ya. Tapi karena Zainab taat kepada Rasulullah, ya sudah dia mengikuti ya perintah Rasulullah seperti itu. Nah, menikahlah Zainab dengan Zaid. Tetapi karena Zainab tidak ikhlas gitu kan menikahnya dengan Zaid, maka seringlah terjadi pertengkaran antara Zaid dan Zainab. Nah, karena sering terjadi pertengkaran, maka Zaid mengadulah kepada Rasulullah, ya Rasulullah gitu, aku sering sering bertengkar gitu kan, tolong cerain lah kayak gitu. Tapi Rasulullah bilang katanya, jangan bercerai gitu, biasa itu mah pertengkaran, cuma pertengkaran rumah tangga aja, ya udah baikan aja gitu kan. Nah, tetapi di situ tuh Allah gitu kan, sebenarnya Allah telah menurunkan ayat gitu. Kalau Rasulullah disuruh untuk menceraikan Zainab, dan setelah itu Rasulullah menikahi Zainab, tetapi Rasulullah pendam aja terus. Nah, setelah itu turunlah ayat gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang artinya, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, yaitu Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.
Nah, ayat ini gitu kan menjelaskan bahwa bapak angkat itu boleh gitu menikahi istri bekas anak angkatnya, karena anak angkat itu kan bukan anak kandungnya gitu kan, ya itu mah cuma diadopsi lah gitu. Jangan menyamakan derajat anak angkat dengan anak kandung gitu, seperti yang ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ya jadi kesimpulannya. Jadi bapak angkat itu boleh menikahi istri bekas anak angkatnya, seperti itu. Terus jangan samakan derajat anak angkat dengan anak kandung. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.